Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bugis Aco. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya serta dilancarkan segala urusan-urusannya. Dan yang terpenting, jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Teman-teman, pada video kali ini saya akan mengupdate lagi tanaman aglonema saya yang semakin cantik, semakin roset, semakin rimbun, semakin mewah. Dan daun bagian atasnya bermutasi. Warna aslinya seperti daun yang bagian bawah, teman-teman. Tahu nggak, teman-teman? Ini adalah aglonema yang harganya lumayan tinggi, tentunya bukan lumayan rendah. Harganya sangat stabil. Apalagi kalau sudah bermutasi seperti ini, harganya semakin naik. Ini adalah aglonema sartica. Sangat cantik dan mewah. Kita lihat lebih dekat kecantikannya. Mulai dari bawah, batangnya besar sekali, teman-teman. Batang daun juga besar. Kemudian warna batang daun warna pink atau merah muda. Kemudian bawah daun sangat lembut. Garis-garisnya kelihatan dengan jelas. Kelihatan aglonema yang mewah dan berkualitas seperti ini. Hampir sama dengan garis-garisnya Golden Hope, tapi lebih tinggi kelasnya aglonema Golden Hope. Ini juga sangat cantik dan mewah, teman-teman ya. Apalagi sudah bermutasi. Kita lihat daunnya yang sudah bermutasi. Semakin mewah, ya kan? Seperti keluar dari aslinya yang ini. Begitu juga daun yang ini ya, teman-teman, berbeda. Seperti juga keluar dari aslinya. Aslinya seperti yang ini. Yang hijau-hijau begini. Ya, aglonema sartica itu aslinya seperti ini, teman-teman. Dan ini bermutasi. Jadi aglonema itu kadang-kadang bermutasi karena medianya, karena penempatan, dan juga nutrisinya. Semakin cantik dan mewah, sudah bermutasi. Teman-teman, aglonema sartica saya bisa seperti ini. Tentunya karena perawatannya bagus dan benar. Mulai dari potnya ya, teman-teman, ada kotoran sedikit. Saya pakai pot yang berwarna putih, namun belum sempat saya bersihkan potnya, teman-teman, banyak debunya. Berwarna putih jadi bagus. Kemudian medianya seperti biasa, media sekam yang sudah difermentasi, sangat pas untuk aglonema sartica saya ini. Kemudian kelihatan basah karena kemarin hujan, jadi mendapatkan tempias air hujan saat hujan. Karena aglonema sartica ini saya letakkan di teras samping, jadi cahayanya cukup. Kalau hujan mendapatkan tempias air hujan. Tetapi ya, daunnya bagus, tidak ada yang gosong atau tidak ada yang kering. Walaupun saya tempatkan di teras samping, ini juga agak di pinggir, teman-teman ya. Jadi kadang kepanasan, tetapi tahan. Tidak ada yang gosong daunnya. Cantik sekali. Kemudian biasanya supaya tetap stabil pertumbuhannya harus diberikan nutrisi. Nutrisi biasanya kan lewat pupuk. Kalau saya
hanya memberikan pupuk alami ya teman-teman, ya, tidak menggunakan pupuk kimia. Teman-teman pasti tahu semuanya harga pupuk kimia kan lumayan juga. Jadi mengurangi biaya perawatan karena tidak dibelikan pupuk kimia. Saya hanya menggunakan yang alami. Untuk menambah nutrisinya, saya memberikan vitamin B1. Biasanya saya semprotkan di daun. Dan juga saya tambahkan di air saat saya menyiramnya untuk menambah nutrisinya. Selain itu, saya juga memberikan POC atau pupuk organik cair. Pupuk organik cair ini juga saya tidak beli, teman-teman. Saya bikin sendiri dan ternyata pas untuk pertumbuhan Aglonema sartica saya ini. Selain itu, air lindi. Kebetulan saya juga membuat kompos walaupun masih terbatas, tetapi ada airnya menetes kalau dari sisa-sisa sayuran dari dapur atau daun-daun itu kan basah. Ada airnya menetes di bawah, itu namanya air lindi. Itu juga saya pakai untuk menambah nutrisinya. Saya tambahkan di air saat saya menyiramnya. Sangat bagus pertumbuhannya, sangat subur teman-temannya. Jadi kalau teman-teman bikin kompos ada airnya di bawah menetes, bisa diberikan alas, itu namanya air lindi. Itu sangat subur seperti aglonema saya, semakin subur. Selain itu, yang menentukan juga adalah penyiraman. Saat disiram, teman-teman jangan sekali-sekali menggunakan air PDAM. Kalaupun terpaksa misalnya tidak ada air lain, setelah menyiram dengan air PDAM, kalau ada air lain segera disiram kembali. Air yang bagus untuk dipakai menyiram adalah air alami, air hujan. Sorry teman-teman ya, air hujan yang ditampung saat hujan. Kalau nggak hujan, bisa juga air mengalir. Bagaimana kalau musim kemarau, kadang sulit air, boleh menggunakan air AC. Itu juga sangat bagus, sangat alami juga. Itulah air yang dipakai untuk menyiram sehingga aglonema bisa tumbuh sehat dan subur seperti ini. Ya kan? Semakin cantik dan mewah. Oke teman-teman, demikian video saya kali ini. Semoga bisa menghibur, bisa mengedukasi, bisa menginspirasi, serta bisa menjadi rekomendasi bagi teman-teman semuanya, khususnya aglonema lovers. Sampai jumpa kembali pada video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.